Konflik panjang antara Iran dan Israel dimulai sejak tahun 1979 ketika Revolusi Islam Iran menggulingkan Shah dan membawa Ayatollah Khomeini ke tampuk kekuasaan. Sejak saat itu, Iran memutus hubungan diplomatik dengan Israel dan menyatakan permusuhan terbuka secara ideologis. Pada tahun 2002, kelompok oposisi Iran mengungkap bahwa Iran sedang membangun fasilitas pengayaan uranium secara rahasia di Natanz. Dunia mulai khawatir dan ketegangan meningkat. Meski Iran sempat menghentikan pengayaan uranium pada tahun 2003, namun pada Februari 2006, di bawah Presiden Mahmud Ahmadinejad, Iran kembali melanjutkannya. Hal ini memicu kekhawatiran Israel yang sejak awal mencurigai ambisi nuklir Iran. Tahun 2009, pemilihan umum Iran memicu protes besar gerakan hijau yang ditekan keras oleh pemerintah. Di balik layar, Amerika Serikat dan Iran mulai membuka jalur komunikasi rahasia melalui Oman sejak tahun 2009 juga. Lanjut ke tahun 2010, virus komputer bernama Stuxnet, diduga buatan Amerika dan Israel, menyerang sistem nuklir Iran dan merusak ribuan sentrifugal pengayaan uranium di Natanz. Ini menjadi salah satu aksi siber terbesar terhadap Iran. Pada bulan Juli tahun 2015, Iran menandatangani kesepakatan nuklir bernama JCPOA dengan 6 kekuatan dunia. Namun 3 tahun kemudian, tahun 2018, Presiden Donald Trump menarik Amerika keluar dari kesepakatan itu, memicu babak baru ketegangan. Di tahun yang sama, Israel mengklaim berhasil mendapatkan dokumen rahasia dari fasilitas nuklir Iran. Tahun 2020, serangkaian ledakan misterius terjadi di fasilitas nuklir Iran, termasuk pabrik sentrifugal di Natanz. Pada bulan November, ilmuwan nuklir top Iran, Mohsen Fakhrizadeh, dibunuh di dekat Teheran. Iran menuduh Israel sebagai dalang. April 2021, fasilitas Natanz kembali diserang secara siber, menyebabkan pemadaman listrik besar. Iran pun meningkatkan pengayaan uranium hingga 60%, mendekati level senjata nuklir. Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas menyerang Israel secara besar-besaran. Iran menyatakan dukungan penuh terhadap Hamas. Hal ini makin memperuncing permusuhan antara Iran dan Israel. Tepat pada 13 April 2024, Iran membalas pembunuhan 2 jenderal Garda Revolusi oleh Israel di Damaskus dengan meluncurkan lebih dari 300 rudal dan drone ke wilayah Israel dari berbagai titik termasuk Iran sendiri, Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman. Hampir semua serangan berhasil dicegat, tetapi satu anak di Israel terluka parah dan lebih dari 30 orang mengalami luka ringan dan trauma. 6 hari kemudian, pada 19 April 2024, Israel membalas dengan serangan udara terbatas ke fasilitas radar pertahanan udara Iran di Natanz dan Isfahan, juga basis di perbatasan Suriah dan Irak. Pada 1 Oktober 2024, Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik ke beberapa lokasi strategis Israel, termasuk pangkalan Nevatim dan markas intelijen Mossad. Sebagian besar serangan kembali berhasil dicegat, meski 1 orang tewas terkena reruntuhan dan beberapa lainnya luka. Pada 31 Juli 2024, 2 tokoh penting yang berafiliasi dengan Hamas dan Hezbollah, yaitu Ismail Haniyeh dan Fuad Shukr tewas dalam serangan Israel di Teheran. Iran mengecam keras dan mengancam pembalasan. Pada 26 Oktober 2024, Israel meluncurkan operasi besar-besaran ke lebih dari 20 target di Iran, Suriah, dan Irak. Serangan ini menghancurkan radar, fasilitas drone, pabrik rudal, dan beberapa lokasi riset nuklir. Sedikitnya 5 personel militer Iran tewas. 13 Juni 2025, Israel meluncurkan serangan udara terbesarnya sepanjang sejarah terhadap Iran dalam operasi yang dinamai Rising Lion. Lebih dari 200 pesawat tempur menjatuhkan lebih dari 300 bom ke sekitar 100 target termasuk fasilitas nuklir di Natanz, Fordo, Isfahan, dan pusat riset di Teheran. Serangan ini menewaskan sejumlah komandan Garda Revolusi termasuk Hossein Salami, serta ilmuwan nuklir terkemuka Mohammad Mehdi Tehranci. 14 Juni, Iran membalas dengan meluncurkan ratusan rudal dan drone balistik. Beberapa menghantam wilayah sipil di Israel. 8 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Bandara di Teheran juga dihantam rudal Israel, menyebabkan kehancuran signifikan.
Pada 15 Juni, Israel kembali menggempur berbagai target termasuk Bandara Mashhad dan gedung Kementerian Kehakiman Iran. Terjadi juga serangan bom mobil di Teheran yang menewaskan pejabat intelijen Iran. Di sisi lain, Iran dan kelompok Houthi di Yaman membalas dengan rudal ke wilayah Tel Aviv, Bat Yam, dan Rehovot. Korban jiwa kembali bertambah. 16 Juni, serangan masih berlanjut. Israel mengklaim menguasai wilayah udara Iran. Iran tetap meluncurkan drone meski sebagian besar ditembak jatuh. Puncaknya, pada 19 Juni 2025, Israel menyerang reaktor nuklir Arak. Meski reaktor tersebut tidak mengandung bahan radioaktif aktif, tindakan ini menuai kecaman luas karena berisiko menciptakan bencana radiasi. Hingga 20 Juni 2025, situasi masih belum mereda. Iran telah menembakkan lebih dari 400 rudal dan drone, sementara Israel melakukan lebih dari 300 serangan udara. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan anggota G7 mulai mendesak gencatan senjata dan jalur diplomatik.